Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 48 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu dari Yesaya 48. Tuhan tolong kami agar kami boleh mendengarnya dan merenungkannya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan ini. Yesaya 48 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritakanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Allah menebus bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu bahwa bangsa Israel ada dalam perbudakan pada waktu itu. Mereka harus keluar dari Babel dan mereka harus lari dari Kasdim. Dikatakan di sana, beritakanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yakub telah ditebus oleh Tuhan dari perbudakan pada waktu itu. Tuhan menebus mereka, membebaskan mereka dari perbudakan yang membelenggu kehidupan mereka. Dan bahkan mereka dikatakan tidak akan menderita haus ketika Allah memimpin mereka di tempat-tempat yang tandus. Bahkan Allah sendiri akan mengeluarkan air dari gunung batu untuk mereka dan membelah gunung batu sehingga memancarlah air. Saudara bisa baca di dalam Keluaran, dalam Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel dibawa oleh Allah keluar dari perbudakan pada masa itu dan dipimpin oleh Musa pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang terjadi ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan itu. Bangsa Israel dibebaskan, dituntun oleh Tuhan ke tempat tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 22 dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus ada di dalam pimpinan Tuhan. Saat ini perbudakan apa yang menimpa orang percaya? Jangan engkau mau diperbudak oleh hawa nafsu yang tidak membawa engkau di dalam hidup kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau diperbudak oleh segala sesuatu yang menuntun engkau ke dalam hal yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan. Mari bebaskan itu dan teruslah hidup di dalam Tuhan.
Sebab dikatakan jika kita tidak membebaskan hidup kita dari hal-hal yang memperbudak iman kita, memperbudak iman percaya kita di hadapan Tuhan, maka kita akan sama seperti orang fasik. Dikatakan orang fasik tidak akan memiliki damai sejahtera. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang kita sembah, kita perlu bebas dari perbudakan masa kini. Perbudakan yang membelenggu iman kita untuk jauh daripada Tuhan. Kita harus bebaskan itu di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbudakan dalam masa kini yang membelenggu hidup kami tanpa sepengetahuan kami ya Tuhan, mari Engkau bebaskan itu daripada kehidupan kami, sehingga kami boleh bebas daripada hal itu, dan kami boleh memiliki damai sejahtera yang daripada Engkau. Tuntun kami Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengetahui perbudakan-perbudakan masa kini yang terjadi di dalam hidup kami orang percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Sampai ketemu besok, Tuhan memberkati.